Allah Bapa pengasih dan penyayang, terima kasih kami ucapkan kepadamu atas setiap anugerah dan berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, hari ini kami ingin melakukan seluruh aktivitas kami karena Tuhan yang campur tangan, menyertai dan memberkati kami, sehingga kami boleh melakukan setiap pekerjaan kami seturut dengan kehendak-Mu. Karena itu Bapa, kami juga berserah diri ke dalam tangan-Mu yang kudus melalui renungan pagi hari ini. Biarlah kiranya Engkau yang melindungi kami dan memberkati setiap rancangan kami dalam hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Bapa, agar firman-Mu menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi untuk kita seluruh jemaat Tuhan yang terkasih. Yang menjadi nas renungan untuk kita pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 111 ayat 4. Beginilah dikatakan, perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Nunga dibahin ibana sada parningotan di halongangan akka nabi nahenai. Pardenggan basa jala parasi rohado Jehovah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu sadari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepanjang kehidupan kita, Allah tidak pernah ingkar janji kepada setiap ciptaannya. Bagaimanapun pelanggaran kita di dalam kehidupan kita, Allah tetap memelihara dan mengasihi kita. Bahkan dosa kita yang terberat sekalipun kita adalah manusia-manusia yang paling hina, kasih Allah tidak pernah terputus di dalam kehidupan setiap ciptaannya. Demikian juga halnya dengan firman Allah yang mengajarkan kita pagi hari ini, bagaimana firman ini mengenang perbuatan Allah, bukan hanya sekedar sejarah, melainkan cara untuk membangun iman. Allah tidak berubah. Ingat, Allah tidak berubah, Dia tetap melakukan karya kasih dan belas kasih sampai sekarang, esok, dan sampai selama-lamanya. Karena itu kita diajak untuk bersyukur, mengingat karyanya, dan mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Allah. Bapak Ibu saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perbuatan-perbuatan ajaib Allah seperti mukjizat, penyelamatan, pemeliharaan tidak terjadi lalu dilupakan, tetapi sengaja dijadikan sebagai peringatan, sama halnya dengan nats yang disampaikan pada pagi hari ini. Perbuatan yang dijadikan Allah dibuat untuk sebagai pengingat, sebagai alarm yang mengingatkan kita akan sifat Allah, naluri Allah yang penuh kasih itu, yakni harus kita kenang dan diwariskan dari generasi kepada generasi, kepada setiap anak-anak kita, agar anak-anak atau generasi selanjutnya mengenal karakter Allah itu. Allah itu tidak berubah. Dia adalah penyayang dan pengasih. Dan karena itulah kita penting mengingat karakter Allah yang penuh kasih itu, penuh belas kasihan dan setia kepada setiap umatnya. Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ingat perbuatan ajaib Tuhan tidak hanya menunjukkan kuasa, tetapi juga karya-karya besar yang Allah izinkan terjadi di dalam hidup kita. Kasih-Nya yang aktif terlibat dalam kehidupan manusia, semisalnya dari karya penciptaan atau juga pembebasan bangsa Israel, pemberian hukum Taurat, pemeliharaan Allah di padang gurun, dan mukjizat lainnya. Bahkan di era atau zaman kita saat ini, kita bisa melihat bahwa pengalaman pribadi kita sendiri adalah atas pertolongan dan penyelamatan Allah, sehingga kita boleh hidup dan melewati setiap dimensi kehidupan kita. Jadi jadikan perbuatan kasih Allah itu sebagai pengingat kita untuk mengenang karakter Allah, untuk menjadi alarm agar kita melihat kembali bahwa Allah itu tidak pernah berubah. Allah itu senantiasa mengasihi kita, selalu berbuat ajaib di dalam kehidupan kita. Hendaknya apapun yang menjadi karya Allah di dalam hidup kita mampu membuat kita semakin mendekatkan diri kepada Allah karena perbuatannya yang ajaib, dan karena Allah itu pengasih dan penyayang. Kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Kasih manusia memiliki batas, tetapi kasih Allah selalu unlimited di dalam kehidupan kita, tidak pernah terbatas.
Mari datang kepada Allah, nikmatilah kasih Allah dan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan agar Dia semakin menunjukkan kuasanya di dalam kehidupan kita. Karena firman Allah menguatkan kita dan menjadi pedoman di dalam hidup kita. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.